بنا أنيس نفوسنا شفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين ومن تبع هداهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، sudah selesai? Belum? Nah, kalau belum selesai, ada mulai. Salah satu hal yang patut kita syukuri tatkala kita mendapatkan taufik untuk duduk bersama dalam majelis yang kita niatkan bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan taklif utama umat manusia yang mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat dan prasyarat seorang hamba mendapat karunia kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hamba yang berhasil membangun diri dengan kesabaran, sifat sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kesabaran, karakter sabar dalam segenap kondisi yang dihadapi olehnya berkenaan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawinya, kehidupan material dan kehidupan religinya, itu memerlukan kesabaran. Karena sudah pasti dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan materi maupun kehidupan rohani, kehidupan maknawi, itu pasti ada tantangan-tantangan di mana untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan kesabaran. Begitu juga jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita ingin tergolong dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wassallallahu alaihi azim. Ini ayat senantiasa dan seringkali kita dengar, bukan sesuatu yang asing, tapi seringkali berlalu dari kita tanpa perenungan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan umat manusia untuk senantiasa membaca Al-Quran dan tidak melewatkan keindahan dari redaksi Al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya. Allah SWT dalam beberapa ayat senantiasa mengingatkan hamba-hambanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran secara utuh yang dimaksud di sini?
Dalam ayat yang lain, ayat Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an sekarang. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah tertutup untuk termotivasi, tergerak menggunakan segenap kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daya nalar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam memahami pesan suci Al-Qur'anul Karim. Ini afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan makna dari Al-Quran, merenungkan betapa redaksi Quran kalimat per kalimatnya indah. Di samping keindahannya menyimpan makna yang begitu luas yang berhubungan dengan perjalanan umat manusia menuju kesempurnaannya, yang berhubungan dengan bagaimana manusia membangun kebersamaan dengan Tuhannya, sehingga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tergolong dari hamba-hambanya yang bersama Allah. Salah satu yang dijelaskan oleh Allah adalah as-sabr, kesabaran. Oleh karenanya dalam surat Al-Asr, lagi-lagi kita kembali kepada surat Al-Asr, di mana surat Al-Asr ini merupakan pesan singkat tetapi luas. Tidak ada satupun dalam gerak-gerik umat manusia yang tidak tercakup dalam pesan surat Al-Asr yang sangat pendek ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengamalkan amal-amal saleh. Salah satu bentuk daripada amal saleh adalah at-tawasau bil haqqi was sabr. Saling wasiat, mewasiati penuh kasih sayang, memperingatkan manusia berkenaan dengan al-haq, kebenaran. Di mana dalam mempertahankan kebenaran, modal utama kita dalam menjalani dalam perjalanan menuju al-haq itu diperlukan kesabaran, ketabahan, kelapangan dada. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kesabaran di sini merupakan sifat yang mana tidak mengenal batas, karena ini berhubungan dengan al-haq tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu yang terhubung dengan al-haq akan menjadi mutlak, tanpa batas. Nah, as-sabr di sini wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan Allah SWT berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ini ayat yang saya maksud tadi, seringkali kita dengar. Yang hadir di sini mungkin tidak ada yang tidak pernah mendengar ayat ini. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kesabaran merupakan sarana di mana dengannya manusia dapat membangun kebersamaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kebersamaannya dengan hamba yang berhasil membangun karakter sabar. As-sabr. Karena wasiat setelah hak adalah as-sabr. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya sepanjang sejarah, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai para junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap nabi yang mencapai puncak daripada kesabaran, mereka diangkat oleh Allah SWT sebagai nabi-nabi ulul azmi, yang dimulai dengan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa,
dan Al-Habib Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan khusus Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi min qabl. Bersabar sebagaimana nabi-nabi ulul azmi sebelummu wahai Muhammad telah berhasil sukses membangun karakter kesabaran. Mereka benar-benar menjadi hamba yang sabar, yang dengannya dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebersamaan dengannya. Ketika seorang hamba dikaruniai kebersamaan dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengikhlaskan dan membersihkan dirinya dari segala hal, tujuan apapun selain mencapai al-haq tadi, selain mempertahankan kebersamaannya dengan Tuhan. Fasbir kama sabara ulul azmi min qabl. Dari kesabaran di sini akan muncul sifat yang disebut sebagai as-safhul jamil yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin dan pemimpin-pemimpin sejati manusia yang berjalan di khattul anbiya wal mursalin, di garisnya para anbiya wal mursalin. Jadi ayat yang sangat singkat tadi, innallaha ma'as sabirin, jangan dilewati sia-sia. Apa yang dimaksud dengan kesabaran di situ? As-sabr merupakan sifat yang bergradasi, di mana puncak daripada kesabaran adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan anugerah kebersamaan dengan Tuhan. Ketika seorang hamba mendapatkan anugerah kebersamaan dengan Tuhan, dia akan memiliki kelapangan dada yang tak terbatas, karena sudah melewati dari karakter sabar tersebut lahir as-safhul jamil. Oleh karena itu sangat indah Al-Quranul Karim tatkala ingin menegaskan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelapangan dada yang indah. Yang ini bukan merupakan sesuatu yang sederhana ketika dikaitkan dengan perjalanan manusia menuju kesempurnaannya. Allah SWT kaitkan wasiat, satu wasiat, tidak ada wasiat lainnya. Tatkala Allah SWT berfirman, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haqq. Tiada aku ciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak. Artinya ciptaan langit dan bumi terkait dengan tujuan suci, tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan langit dan bumi berkaitan erat dengan perjalanan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tujuan makhluk-makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pencapaian mereka semuanya kepada al-haq. Dan satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk potensial untuk menyatu dengan keagungan dan kebesaran Tuhan hanya manusia. Tentunya jin, karena jin itu berkaitan erat dengan perjalanan manusia sebelum Adam. Yang Adam sebelum Adam kita. Adam sebelum Adam yang merupakan kakek dari manusia, dari kita semua. Oleh karenanya di situ Allah menjelaskan bahwa
kehidupan umat manusia yang berada di manusia yang mengenal langit dan bumi. Manusia yang seharusnya menjadi alumnus dari madrasah langit dan bumi. Wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haqq. Bahwa kehidupan mereka tidak berakhir dengan hancurnya langit dan bumi, hancurnya tatanan langit dan bumi dengan yang disebut as-sa'ah. Wa anna as-sa'ata atiyatun. Langit dan bumi Allah ciptakan dengan hak, mempunyai tujuan, di mana nantinya akan berakhir dengan adanya as-sa'ah, kehancuran langit dan bumi dan segenap tatanan yang ada di dalamnya. Wa anna as-sa'ata atiyah. Lalu pesannya apa? Apa yang harus dilakukan oleh umat manusia, oleh alumnus madrasah ilahiyah dalam mengkaji rahasia dan meneliti rahasia dari alam ciptaan, dari ciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya? Pesannya satu, fasfahis safhal jamil, berlapanglah, lapangkan dada kalian dengan lapang dada yang indah. Dan ini yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. As-safhul jamil merupakan bagian utama dari budi pekerti yang luhur, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang berada di puncak budi pekerti yang luhur dalam firman-Nya, wa sadaqallahu al-azim, innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena pencapaian yang tinggi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan khuluqun 'azim, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung, azim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Karena apa? Karena baginda Muhammad berhasil membangun as-safhal jamil, kelapangan dada dari baginda Muhammad SAW tidak terpukul, tidak terbatas, menghadapi segala kondisi, tantangan demi tantangan, ujian demi ujian yang digambarkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Ma buliya nabiyyun qattu misla ma bulitu ana. Tidak ada satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengujiku, menguji Muhammad. Dengan as-safhul jamil, dengan kelapangan dada yang indah yang ada pada pribadi luhur Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai kepada maqam yang disebut dengan qaba qausaini au adna, yang diiklankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya dalam peristiwa Mi'raj. Kalaupun Mi'rajnya sangat sedikit dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi satu surat diberi nama surat Al-Isra yang dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sehingga tidak ada satu nama yang lebih dicinta oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sukses menjadi abdi sejati Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah
menjalankan pada waktu malam. Siapa? Abdahu, hambanya. Ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang berhasil membangun dirinya menjadi abdi sejati Tuhan. Di mana maqam Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maqam ma'iyah yang tertinggi di antara ma'iyah yang dianugerahkan oleh Allah atau yang diterima oleh para anbiya wal mursalin, termasuk nabi-nabi ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah tadi? Kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Habibullah. Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Falahu ma lil habib li habibihi. Maka Nabi Muhammad mendapatkan apa? Kemuliaan, keagungan, kebesaran yang dimiliki oleh kekasihnya, yakni Allah Rabbul Alamin. Ya. Puncak kesabaran adalah ketika kita menanggalkan kehendak pribadi, kehendak hawa nafsu, dan meleburkannya pada kehendak tasyri'i Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat seseorang menjadi abdi sejati Tuhan. Karena kalau kita masih ada waktu-waktu di mana kita mengunggulkan kehendak hawa nafsu daripada kehendak tasyri'i Tuhan, di situ kita masih ada bukan abdi sejati. Kita masih tergolong dari apa? Dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, masih menjadi budak daripada hawa nafsunya. Orang yang membangun kebersamaan dengan Tuhan, dia akan meleburkan kehendaknya pada kehendak Tuhan. Dia berhasil untuk memutuskan diri, hasrat dari segala sesuatu kecuali hasratnya adalah Tuhan semata. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berhasil membangun al-khauf, kekhawatiran jangan sampai kita tergelincir dari maqam yang ditentukan oleh Allah. Jangan sampai kita mengutamakan iradah, kehendak kita, dan meninggalkan iradah tasyri'iyah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berjalan berlawanan dengan kehendak tasyri'i Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya al-khauf. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Dia tidak lagi menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka saat itu dia telah mencapai jannatul ma'wa. Innal jannata hiyal ma'wa. Dia berhasil menciptakan surga ma'wa untuk dirinya. Ini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa membangun kebersamaan dengan manusia-manusia yang telah sukses membangun kebersamaan dengan Tuhannya. Jangan sampai kita duduk dan memposisikan diri di dalam kelompok manusia yang lalai, abai, tidak sukses, gagal
dalam membangun kebersamaan dengan Tuhannya. Yani ini malam ketiga Lailatul Qadar. Malam pertama di situ kita bisa melihat ada dua kelompok manusia. Ya. Kelompok zalimin, orang-orang zalim, kelompok mustakbirin, orang-orang yang congkak, orang-orang yang ingin mengkebiri kemerdekaan bangsa-bangsa lainnya. Al-istikbarul alami yang diperakaisari oleh Amerika dan dilaksanakan oleh Zionis berkenaan dengan hasrat mereka untuk menjajah bangsa yang lain, hasrat mereka untuk diakui sebagai bangsa yang unggul, bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang cerdas, bangsa yang menguasai teknologi dan sains, di mana bangsa lain tidak bisa untuk melakukan, memajukan dirinya menjadi bangsa yang modern tanpa tergantung kepada kekuatan global ini. Ini al-istikbarul alami. Kelompok zalimin, yakni poros orang-orang zalim, poros para penjajah, poros manusia-manusia congkak, di mana manusia-manusia congkak ini adalah representasi daripada manusia yang jauh dari Tuhan, manusia yang gagal dalam membangun kebersamaan dengan Tuhannya. Poros zalimin yang melawan poros zalimin adalah Jabhatul Muqawamah, poros perlawanan. Senjata utama daripada poros perlawanan adalah al-iman billah, keimanannya kepada Allah, keyakinannya akan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kezaliman memuncak dirasakan oleh mereka sampai mereka mempertanyakan mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Ini situasi dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menghadapi puncak daripada kezaliman dan kebiadaban dan arogansi yang didukung oleh kekuatan arogansi internasional. Mereka sampai kepada kondisi ini, mata Nasrullah. Tapi keimanan mereka, kekuatan iman yang ada pada mereka, mereka meyakini bahwa apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini yang diyakini oleh poros perlawanan yang senjata utamanya adalah al-imanu billah, di mana keimanan mereka membuat para kelompok yang congkak tersebut mengagumi kegigihan perlawanan mereka terhadap kezaliman. Mereka sudah kerahkan semua kemampuan dengan kekuatan teknologi dan lain-lain untuk genosida, untuk menghabisi sebenarnya satu bangsa, mau dihabiskan. Datanglah poros perlawanan yang dipimpin oleh orang yang berhasil membangun kebersamaan dengan Tuhan. Di hari kedua kita jelaskan bahwa manusia tetap masih ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok potensial untuk menjadi penghuni neraka jahanam, yaitu syarrul bariyah. Siapa itu? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang-orang yang tergabung dari kelompok manusia yang kafir dengan segala macam jenisnya,
apakah itu ahlul kitab dan lain-lainnya, ini kafir. Orang yang tidak berada dalam poros keimanan dan amal soleh, al-amilin, as-solihin, orang-orang soleh, kelompoknya orang-orang soleh, ini syarrul bariyah. Mereka adalah penghuni neraka jahanam. Mereka orang yang berjalan di jalan neraka jahanam. Kelompok kedua yang merupakan lawan daripada kelompok ini adalah yang Allah sebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Yang dalam riwayat adalah Ali wa syi'atuhu hum khairul bariyah. Ali dan syiahnya, mereka lah sebaik-baik manusia. Yang terbukti sekarang yang menggerakkan umat manusia untuk melawan arogansi dan kezaliman global adalah para pencinta Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Dan hanya mereka yang membuat musuh yang diperankan oleh Yahudi dan Zionisme internasional yang ditakuti oleh mereka hanya Syi'atu Ali. Jangankan yang Syi'atu Ali yang dilengkapi, dan keimanan mereka begitu kuat, juga dilengkapi oleh kemajuan teknologi yang mereka miliki, yang sanggup menyaingi kekuatan teknologi global, dan diakui oleh Amerika sendiri. Amerika yang mengklaim bahwa mereka mempunyai kekuatan, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menyaingi mereka. Satu saat mereka mengakui bahwa satu-satunya musuh yang selevel dengan mereka hanya Iran, Jumhuriyah Islamiyah. Siapa pemimpin di Iran? Syi'atu Ali. Syiahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang membuat al-istighbarul alami, kelompok arogansi internasional, gentar. Karena di samping keimanannya, yang mereka tidak punya adalah keimanannya, keteguhannya dalam memperjuangkan hak dan kebenaran, keimanannya akan kemuliaan mati syahid, mati di jalan Allah SWT, yang mereka tidak punya. Mereka punya kekuatan teknologi, benar. Tapi yang tidak mereka miliki adalah al-iman, kekuatan iman yang ada pada khairul bariyah. Malam ini kita akan kembali melihat dua kelompok yang Allah Subhanahu wa taala membaginya dari sisi lain, tapi tetap nyatu. Yang pertama adalah poros perlawanan yang menghadapi kezaliman, poros kezaliman dan arogansi internasional. Yang kedua adalah khairul bariyah dan syarrul bariyah. Dalam malam ini kita mau menjelaskan bahwa ada dua kelompok manusia. Ini kelompok manusia yang berhasil membangun kebersamaan dengan Tuhan, dan kelompok manusia yang jauh dari Tuhan. Cirinya adalah apa? Tadi kesabaran. Kesabaran orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu merupakan senjata yang ampuh yang dapat menghancurkan kekuatan terkuat sekalipun di muka bumi. Ini as-sabrul jamil. Mereka lah kelompok orang-orang yang berwilayah. Ini kelompok pertama adalah kelompok yang merupakan auliya'us syaitan, yang jauh dari Tuhan, kelompok manusia yang jauh dari Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang bersatu untuk membangun kebersamaan dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ahlul
wilayah. Siapa orang yang berwilayah di sini? Allah Subhanahu wa taala sangat indah dalam Al-Quran menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini bisa dicatat. Ini sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang berwilayah ini adalah orang-orang yang mana siap untuk menanggalkan segenap keinginan hawa nafsunya untuk melebur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini arti daripada wilayah. Ini menurut pandangan Quran dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, wa man, dan setiap orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yuti'illaha, yang taat kepada Allah, wa rasul, dan rasul, fa ulaika, maka sungguh mereka, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, mereka telah berhasil membangun kebersamaan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah sebelumnya. Yani nikmat utama apa yang dimaksud di sini? Mereka yang berhasil membangun kebersamaan dengan Tuhan, itu nikmat yang paling utama. Tidak ada yang nikmat menurut pandangan Quran yang lebih besar yang bisa didapat oleh umat manusia daripada kebersamaan dengan Tuhan. Jadi dalam bahasa Arab disebut al-ma'iyyah, kebersamaan dengan Tuhan. Yani orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tergolong dari orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Pemimpin daripada kelompok ini adalah para anbiya wal mursalin, wasiddiqin, dan pendukung, orang-orang yang mengimani risalahnya para nabi dan mendukung serta menyerahkan wilayahnya, taat mutlaknya kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kelompoknya Nabi Allah Isa, Allah sebut al-hawariyun. Al-hawariyun adalah orang yang berjalan di jalan siddiqin, di mana dalam sejarah manusia ada sedikit orang yang sampai pada maqam siddiqin. Salah satunya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, antas siddiqul akbar wal faruqul a'zam. Engkau adalah siddiqul akbar, afdalus siddiqin, afdalul anbiya wal mursalin, adalah sayyidul wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siddiqin adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berwilayah, mereka akan senantiasa bersama apa? Bersama orang-orang yang sebelumnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kebersamaan dengan Tuhan. Mereka lebih dulu bersama Tuhan sampai pada maqam kebersamaan dengan Tuhan. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, kemudian diikuti oleh para syuhada, dan selanjutnya diikuti oleh orang-orang yang saleh. Ini kelompok daripada tadi ahlul iman, khairul bariyah, orang-orang yang bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mukhlis dalam beragama. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, dalam akhir ayat di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, Allah innallaha ma'as-sabirin. Dari kesabaran tadi seseorang akan sampai kepada maqam apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maqam apa? Maqam membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu, dari diperbudak hawa nafsu, menanggalkan hasrat dan kehendak hawa nafsu, melaburkannya pada kehendak Tuhan.
kehendak tasyri' Tuhan. Itu maksudnya. Disitulah seseorang bisa dikategorikan sebagai manusia yang bertakwa. Di akhir surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sadaqallahul 'azim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun." Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berhasil membangun karakter takwa, di mana konsekuensi daripada ketakwaan adalah al-ihsan. Dia senantiasa baik dan berusaha untuk menjadikan orang lain, bersemangat untuk menularkan kebaikannya kepada orang lain. Itu disebut muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kelompok yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai kelompok manusia yang bersama orang-orang yang telah mendapatkan anugerah kebersamaan dengan Tuhan, Allah SWT kategorikan sebagai kelompok muhsinun, kelompok orang-orang muhsin, orang-orang yang senantiasa ingin melakukan perbaikan, baik dalam kehidupan personalnya maupun dalam kehidupan komunal umat manusia. Jadi ini muhsin, ini kelompok yang muhsin. Tentunya apa? Tantangannya adalah, lawannya adalah kelompok yang jauh dari Tuhan, yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai kelompok mufsid, orang-orang yang senantiasa merusak di muka bumi. Orang-orang yang merusak. Kelompok muhsinin ingin membangun karakter baik di tengah umat manusia yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang, persatuan dan kedamaian. Kelompok muhsinin adalah mereka yang berusaha untuk apa? Memporak-porandakan persatuan dan persaudaraan di tengah umat manusia, menjadikan ras sebagai standar tolak ukur nilai untuk merendahkan ras dan bangsa-bangsa lain. Sementara kelompok muhsinin menjadikan perbedaan ras sebagai sarana untuk saling kenal dan saling cinta di antara mereka. Ini karakter yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih mau berada di kelompok yang mana. Kelompok muhsinin, orang-orang yang berhasil membangun kebersamaan dengan Tuhan, atau kelompok mufsidin, orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang mereka merupakan manusia paling potensial untuk menjadi penghuni neraka Jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Allah SWT mengkaitkan ibadah puasa dengan ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena apa? Karena Allah SWT bersama. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Orang yang berhasil membangun karakter ketakwaan, dia akan mendapatkan anugerah kebersamaan dengan Tuhan. Allah SWT jadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana, kewajiban puasa sebagai sarana untuk membangun karakter sabar, karakter ikhlas, dan karakter imsak, kemampuan untuk imsak anil hawa, untuk membebaskan diri dari hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Kalau kita berhasil, maka kita akan berada dalam kesucian. Oleh karenanya, dari awal di bulan suci Ramadan, setiap kali kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk melakukan doa yang sangat indah. Langsung di situ, Allahumma rzuqni hajja baitikal haram fi ami hadha. Setiap sholat, setiap habis sholat, disunahkan kita untuk membaca doa, Allahumma rzuqni hajja baitikal haram fi ami hadha wa fi kulli am. Ya. Tahun kemarin kita baca enggak doa ini? Dapat anugerah haji atau tidak?
Allah janji tidak untuk menjawab dan menerima, mengabulkan setiap doa hambanya di bulan suci Ramadan? Berjanji tidak? Dikabulkan tidak doa kita? Allahumma rzuqni hajja baitikal haram fi 'ami hadha wa fi kulli 'am. Artinya di sini haji yang dimaksud di sini adalah hakikat daripada haji yang kita doakan, yang kita mohonkan, yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Setiap langkah dan gerak kita semuanya hanya untuk Allah. Yani haji dalam bahasa itu disebut al-qasd. Hajja baitikal haram dalam artian apa? Jangan sampai ada tujuan lain dalam langkah dan gerak kita kecuali Allah SWT. Ini yang dimohonkan di bulan suci Ramadan. Allahumma rzuqni hajja baitikal haram fi 'ami hadha wa fi kulli 'am. Padahal kewajiban haji hanya sekali bagi orang yang mampu. Tapi doanya kita adalah Allahumma rzuqni hajja baitikal haram fi 'ami hadha wa fi kulli 'am ma abqaitani fi yusrin minka wa afiyah. Ini kalau disyarah doa ini panjang lagi. Ya. Saya sebenarnya tadi mau mensyarah doa doa ini dalam malam Lailatul Qadar karena di situ berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini utama di Lailatul Qadar. Salah satu doa setelah hajja baitikal haram dan membangun kebersamaan dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, di mana amiruhum, pemimpin mereka adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan nabiyyin itu sayyiduhum adalah Nabi Muhammad. Wasiddiqin, Maula Siddiqin siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan lepas dari dua pribadi agung ini, Amir Nabi Muhammad dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Haqiqah Muhammadiyah dan haqiqah Alawiyah. Yang satu adalah Ar-Risalah, mendapatkan anugerah Ar-Risalah. Yang satu mendapatkan anugerah puncak daripada Al-Imamah, kepemimpinan umat manusia. Allah marzuqni hajja baitikal haram fi 'ami hadha fi kulli 'am aqaitani fi yusrin minka wa afiyah wa sa'ati rizq. Ya, rezeki di sini keluasan rezeki. Keluasan rezeki ini bukan hanya rezeki finansial. Rezeki yang paling utama adalah apa? Istiqomahnya kita. Istiqomah kita dalam jalan Allah dan Rasulnya, itu adalah rezeki yang paling utama yang didapat oleh manusia. Nah, itu disebut sa'ati rizq, keluasan rezeki, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berada istiqomah dalam jalan Allah, rezeki dunia itu akan ikut. Wala tukhlini min tilkal mawaqif syarifah. Terus berdoa untuk mendapatkan anugerah ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ziarah Rasul itu bukan di haramnya, karena apa? Jadikan hati kita sebagai haram Allah wa haram Rasulih. Jadikan hati kita sebagai haramnya Allah dan haramnya Ar-Rasul. Penuhi hati dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu yang dimaksud di sini. Wala tukhni min tilkal mawaqif syarifah min tilkal mawaqif karimah wal masyahid syarifah wa ziyarat qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma inni as'aluka fima taqdi wa tuqaddir min al-amri al-mahtum fi lailatul qadr min al-qada'i alladhi la yurad wa la yubdal an taktubani min hujjaj baitikal haram al-mabrur hajjuhum al-mashkur sa'yuhum al-maghfur dhunubuhum al-mukaffar anhum sayyi'atuhum wa an taj'al fima taqdi wa tuqaddir an tutila umri wa tuwassi' alayya rizqi wa tuaddiya anni amanati wadaini. Ini semua berkaitan dengan perjalanan manusia menuju al-ma'iyah, menuju kebersamaan dengan Tuhan. Ini satu-satunya sarana terpenting berkenaan dengan masa adalah bulan suci Ramadan, utamanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah, keutamaan
malam Lailatul Qadar, sehingga kita tergolong dari kelompok manusia yang membangun kebersamaan dengan kelompok muhsinin yang dipimpin oleh para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, sehingga kita sedetik pun tidak abai terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudari kita, sehingga kita nanti akan memenuhi jalan dengan penuh semangat menyuarakan kemerdekaan Palestina di Al-Yaumul Qudsul Alami, hari solidaritas internasional bagi Palestina. Ini hari Al-Quds yang diprakarsai oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu nafsahu zakiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, senantiasa bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mukhlis, bersama orang-orang yang menggadaikan segenap umurnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siap-siap Qurannya, dan kita fokus dengan doa sebelum Rasul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم امددني في عمري وأوسعني في رزقي وأصحني جسمي وبلغني أملي. وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المكتوب وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر
من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى يا ظاهرا ليس يرى يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا هكذا. Buka Quran. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Letakkan Quran di atas kepala. Allahumma بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي
بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 قوموا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالهجة 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 صلوات الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين. Sebutkan hajat-hajat masing-masing.
Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Berkat keagungan malam Al-Qadar ini, Ya Allah, jagalah dan panjangkan umur pemimpin kami Sayyid Ali Khamis. Amin ya Allah. Menangkan beliau atas musuh-musuhnya. Selamatkan beliau dari tipu daya musuh-musuhnya. Allah, dukunglah beliau dengan pemuda-pemudi yang penuh keimanan, yang otaknya penuh dengan keimanan, otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan, dan dadanya penuh dengan keimanan. Satukan barisan kaum muslimin di dunia, Ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu dari Amerika dan sekutunya, Zionisme internasional, Ya Allah. Porak-porandakan persatuan mereka, Ya Allah. Lemahkan persenjataan mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkan segenap hajat dari para pecinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Lapangkan dada mereka, penuhi dada mereka dengan keimanan akan kemurahan dan kasih sayang-Mu, Ya Rabb. Ya Allah, segenap problem yang dihadapi oleh para pecinta Ahlul Bait, Ya Allah, hapuskanlah, Ya Allah, problem yang ada mereka, Ya Allah. Selamatkanlah mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, khususnya dalam membangun kehidupan keluarga yang merupakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan dambaan para nabimu, para rasul dan utusanmu, serta para a'immah ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, tuntunlah mereka dengan taufik-Mu hingga mereka benar-benar sukses dalam berjalan menuju kesempurnaannya, membangun kebersamaan dengan-Mu, Ya Allah. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk dapat meraih kebersamaan dengan-Mu, sehingga tidak ada tujuan di hati kami kecuali Engkau, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sembuhkan setiap pecinta yang sakit dari segenap penyakitnya dengan kesembuhan-Mu yang total. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, paman, bibi kami, Ya Allah, yang telah mendahului kami, Ya Allah. Sirami mereka dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Sinari kubur mereka dengan cahaya Muhammad dan keluarga suci-Nya. Bahagiakan mereka, Ya Allah, dengan kebahagiaan baginda Muhammad dan keluarga suci-Nya, Ya Allah. Lapangkan kuburnya, Ya Allah. Anugerahkan rezeki yang cukup untuk mereka sebagaimana Engkau janjikan kepada orang-orang saleh dari hamba-Hamba-Mu, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Satukan kami dalam berwilayah kepadamu, kepada Nabi Muhammad, keluarga Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya imam zaman kami, Ya Allah. Anugerahkan kepada kami ma'rifah yang sempurna berkenaan dengan imam zaman kami, karena kalau kami tidak mengenal imam zaman kami, maka kami akan menjadi umat yang mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung dengan keagungan dan kebesaran-Mu dari kematian jahiliyah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami tuntunan tangan lutuf dari hamba kekasih-Mu imam zaman saat ini. Anugerahkan kepada kami pandangan kasih sayang dari manusia agung dan hamba-Mu yang mulia ini, utamanya di malam yang mulia Lailatul Qadar, yang merupakan malamnya beliau, di mana beliau menerima tamu-tamu agung yang turun dari langit membawa segenap urusan yang berhubungan dengan kehidupan
umat manusia di muka bumi, ya Allah. Tuliskan kami disaksikan oleh Imam Zaman sebagai umat yang beruntung, umat yang berada di barisan orang-orang yang berhasil membangun kebersamaan denganmu, yang engkau sebut mereka sebagai umat hamba yang senantiasa mendapatkan nikmat darimu, dari kelompok para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, Allahumma balligh arwah al-mu'minin wal mu'minat thawab qira'atil Fatihah yuqaddimuha as-salawat. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan dan akhwat sekalian, silakan sahur yang telah disiapkan oleh Sahibul Bait. Adapun pengumuman ikhwan dan akhwat sekalian jangan dilupakan, yaitu tentang zakat fitrah. Ini ada Ustaz Ali sebagai badan amilnya dan juga bisa ditransfer dan juga sudah diumumkan di grup yayasan. Kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ambil aja dulu, ambil nanti ada sop pulang aja. Ya. Ya, ambil aja. Dan bagi Iwan dan Ahwat yang ingin menyumbangkan berupa konsumsinya untuk di hari nanti bisa mengaplikasi dirinya pada Alina Rizky Saputra dan Muhammad Masur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja di dapur. Lupa saya. Taruh aja satu orang dapat satu mangkok ya. Ada dapat mangkoknya. Sahur bersama. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Di sana bapak-bapak, di sini ibu-ibu.
Saya sama anu, sama ikan asin. Ayo Mi, tambah Mi. Banyak undangnya. Itu kesana nak. Tambahin. Oh, di sana ceweknya sudah selesai kalau mau. Geser. Mau Munawaroh. Oh iya. Siapa namanya? Bro. Ya. Ayo. Ada lintanya. Oh. Ada.
Jangan kita berapa foto? Mana haula? Haula ini airnya Abah ya? Tuh aja sini. Dia sering lupa di nanti bohong ya. Ya? Thank you.
Guys, pakai batunya semua. Ini bikin komputer sendiri. Dadah. Oke, belum. Belum. Oh ini
Dadah. Dadah Amalia. Apa? Bye. On the road. Bye bye. Bye. Halo bye. Mana ya?
Maunya tuh makan juga. Oh, tapi cukup kok. Maksudnya cukup buat anak-anak di luar, anak gue juga, Bang.
Ini. Ayo pulang, ayo. Nah, pegang abang mama. Ini lah Marisa. Ini siapa? Mau bayar ulang kan? Minta sama yang sudah sudah ada di atas. Oh, ini Mariam dah. Ya, betul. Semua kopi. Bun, berasnya belum diambil. Alhamdulillah berbagi beras itu selesai. Mana iPad-nya, Bun? Mana Mariamnya? Mariamnya di mana, Dek? Nak, Mariam. Mak.